Om Swastiastu, Bu Man. Om Swastiastu, Pak. Maaf mengganggu. Minta Iya, waktu sebentar. iya. Wah, nampaknya Ibu eh, rasanya hari ini ada yang dipikirkan ya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Iya, sehat sih, Pak. Tapi ada beberapa hal yang agak mengganjal dari apa pembelajaran sehari-hari. Makanya saya menghubungi Bapak gitu. Oh, Saya iya. ingin bercerita sedikit saja. Oh iya, Ibu, ya. Terima kasih nih atas waktunya Ibu sudah menghubungi. Mari kita berbicara ya, bincang-bincang kurang lebih berapa menit ya, 15 menit mungkin. Kira-kira uh, apa ini Bu yang ingin Ibu bicarakan pada pagi hari ini, Bu? Begini, Pak. Saya guru kelas 6 gitu. Nggih. Jumlah siswa saya itu ada 14, ya agak sedikit sih gitu. Tapi dari 3 orang siswa itu eh, apa selalu tidak fokus dengan Hmm. pembelajaran. Saat melakukan kerja kelompok, sering tidak terlibat dalam Iya. kelompoknya gitu. Kemudian seolah-olah anak ini tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Ketika belajar dalam kelompok pun Iya. eh, sering tidak terlibat. Hmm. Kesannya tinggal tunggu beres gitulah Pak. Jadi Hmm. bingung gitu gimana ya caranya ya ini gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi siswa Ibu yang kelas 6 dari 14 siswa ada siswa 3 orang ya yang tidak Iya, fokus, kemudian nanti takutnya Ibu akan mempengaruhi siswa yang lain kan seperti ini ke. Kira-kira ya Ibu, dari eh, masalah Ibu tadi itu ya, apa kira-kira tujuan yang lebih spesifik menurut Ibu yang ingin Ibu capai tentunya dalam pembelajaran di kelas 6 ini kira-kira? ya tentu saja sebagai pendidik Pak ya, saya ingin siswa itu termasuk yang 3 orang yang kurang fokus ini Pak gitu, ya Iya. terlibat aktif, kemudian menunjukkan minat dalam pembelajaran dan otomatis kan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai Pak gitu. Itu keinginan saya gitu. Iya, bagus sekali, Bu. Mungkin kita coba mungkin Ibu bisa identifikasi terlebih dalam lagi, mungkin saat Ibu mengajar atau pembelajaran berlangsung, mungkin dapat memperhatikan itu perilaku 3 siswa tersebut dalam pembelajaran berlangsung itu seperti apa, Ibu? Saat pembelajaran itu mereka sering berbicara Pak satu sama lain gitu. Ketika saya menjelaskan materi, mereka seolah tidak tertarik gitu, Hmm. lain-lain gitu. Ketika kerja kelompok, ya mereka diam gitu, memberikan temennya yang kerja, gitu. Seolah-olah dia ingin ya tahu beres saja lah, selesai sudah saya ikut gabung dalam kelompok itu. Seperti itu Pak yang saya perhatikan. Oh, nggih, nggih, Bu Man. Berarti siswa Ibu, eee, ketika Ibu mengajar merasa tidak tertarik begitu Ibu ya? Iya. Mungkin apa yang bisa Ibu Nyoman mungkin lakukan agar bisa menarik perhatian siswa-siswa tersebut tentunya dalam pembelajaran kira-kira Bu? Hmm, Mungkin saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi, mungkin Pak ya. Ya, seperti permainan, itu ya pembelajaran berbasis permainan, atau diskusi kelompok kecil supaya lebih fokus. Atau mungkin saya bisa merencanakan beberapa permainan kelompok yang relevan dengan materi pembelajaran. Atau juga bisa dengan diskusi kecil di mana setiap siswa itu bisa berbagi pendapat. Mungkin seperti itu Pak ya yang bisa saya lakukan itu. Wah, ide yang bagus itu Bu, mantap sekali. Ya, jadi dengan adanya pembelajaran yang interaktif, membentuk kelompok-kelompok kecil itu sangat bagus sekali rasanya, cocok dengan siswa. Tapi kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu akan memastikan semua siswa itu ya, termasuk yang kurang fokus itu
bisa terlibat itu di dalam kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu programkan? Hmm. Ya, kemungkinan saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi kelompok yang beragam. Itu kemudian memberi setiap kelompok itu peran khusus dalam kelompok gitu. Ya, saya berharap dengan cara ini mereka bisa lebih bertanggung jawab gitu pada saat mengerjakan pekerjaan kelompoknya gitu. Oh, iya, iya. Berarti di dalam kerja kelompok ya Ibu ya. Jadi di Iya. dalam kerja kelompok itu kira-kira kan ada yang mungkin yang berkontribusi itu ya. Bagaimana mungkin Ibu nanti menangani siswa yang mungkin masih kurang itu dalam berkontribusi di kerja kelompok itu Ibu? Hmm, mungkin saya akan saya berencana untuk memberikan umpan balik, Pak. Umpan balik baik secara langsung selama kegiatan dan mendiskusikan peran mereka masing-masing setiap selesai sesi diskusi gitu. Jadi ada umpan balik. Jadi dia otomatis akan mendengar berperan aktif dalam kelompoknya karena kan harus dia memberikan umpan balik dalam pembelajaran begitu. Mungkin Wah, seperti itu, Pak ya. wah sangat bagus Bu. Mantap. Ada umpan balik, jadi memastikan umpan balik terhadap siswa ya. Kira-kira yang kalau Ibu melihat atau menilai dari siswa Ibu mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira dari mungkin siswa Ibu mendapatkan nilai berapa mungkin Bu menurut Ibu? Kalau dari ratingnya kemungkinan masih di angka 5, Pak, karena ya keterlibatan siswa juga ada siswa yang kurang fokus ini otomatis mempengaruhi anak yang lain, Pak, gitu. Jadi masih di rating 5 deh kayaknya itu menurut Hmm. saya. Oh, nanti setelah Ibu melakukan atau melaksanakan program ini kira-kira Ibu inginnya di rating berapa siswa Ibu mungkin Bu? Kalau sebagai seorang pendidik pinginnya sih sempurna, Pak ya. Tapi kalau untuk Iya, dalam minat dan ketertarikan itu ya di angka 9 cukup lah gitu. Jadi sudah ada kemajuan, anak-anak sudah cukup fokus dengan pembelajaran, dia bisa tertarik ya. Di angka 9 dulu cukup lah, nanti selanjutnya ditingkatkan kembali gitu. baik ya. Mungkin apakah ada mungkin langkah pertama yang ingin Ibu terapkan agar ada yang lebih agar menjadi lebih fokus mungkin dalam pembelajaran, Bu? Dalam hal ini mungkin saya akan mengamati partisipasi siswa tersebut, setiap siswa selama kegiatan, kemudian ya tentu saja meminta umpan balik di setiap Hmm, akhir pelajaran itu yang akan saya lakukan. oke. Bagus sekali, Bu. Ya, ada umpan balik dari apa yang ingin Ibu programkan itu ya. Eee, apakah mungkin ada dari pikiran Ibu, tantangan ataupun kekhawatiran Ibu dalam atau antisipasi Ibu saat menerapkan rencana ini kira-kira, Bu? Saya khawatir, Pak, eh, jika siswa itu tetap tidak tertarik itu, walaupun saya mencoba dengan berbagai metode gitu, karena kita kan Hmm. tidak tahu kondisi siswa tersebut seperti apa nanti ketika pembelajaran. Itu yang saya khawatirkan masih gitu. Oh iya, itu yang Ibu ya khawatirkan ya. Jika misalnya itu terjadi, mungkin bagaimana Ibu akan merespon untuk membantu mereka agar terlibat nantinya Ibu? Yang saya lakukan ya tentu saja akan melakukan pendekatan secara individu kepada Iya. siswa tersebut untuk bisa memahami gitu apa yang menjadi hambatannya, kemudian mencari tahu eh, cara pembelajaran yang relevan untuk mereka gitu sehingga mereka bisa dengan antusias mengikuti pembelajaran saya gitu. Mau juga mengeluarkan unek-uneknya, tantangannya seperti apa gitu. Itu yang akan saya lakukan. Pendekatan individu Iya, mungkin lebih penting, Pak. Ya. iya.
Ya, bagus sekali Bu, dengan pendekatan yang baik, ya itu sangat penting mungkin untuk mendekati setiap siswa dengan cara yang personal kan seperti misalnya apakah Ibu sudah merasa siap nanti untuk melaksanakan rencana ini? Eh, siap, siap. Mungkin mulai besok saya udah akan mulai melaksanakan ini. Kemudian mungkin dari hal yang ringan dulu, kemudian ke rencana-rencana yang lebih kompleks lagi. Iya, bagus Ibu. Mungkin siapa nantinya yang akan Ibu ajak atau mendukung mungkin rencana atau program-program Ibu ini? Ya, tentu saja karena ini menyangkut siswa, yang pertama kepala sekolah ya. Harus sesuai dengan kepala sekolah, karena apapun itu harus pengetahuan kepala sekolah. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, itu mencari bagaimana praktik baik mereka dalam menghadapi siswa seperti ini gitu. Dan tentang kekhawatiran saya yang tadi itu, mungkin saya juga mencari dukungan dari orang tua siswa ya, karena kita tidak tahu mungkin sosial emosionalnya begitu datang dari rumah itu seperti apa gitu. Sehingga kalau kita berkolaborasi dengan orang tua siswa, kita jadi lebih memahami gitu seperti apa anak ini, sehingga ya bisa melakukan program yang saya usahakan tadi itu bisa berhasil gitu. Wah, saya jadi tidak sabar ini mendengar nanti cerita Ibu setelah melaksanakan program-program yang Ibu rencanakan tadi. Nah, jadi tidak sabar nanti saya berharap untuk minggu depan kita ada lagi sesi kita ngobrol-ngobrol Bu, cerita-cerita tentang kemajuan mungkin apa yang Ibu peroleh nantinya setelah melaksanakan program ini. Iya Pak, siap. Ya, mungkin masih ada kira-kira Ibu unek-unek atau yang belum jelas ingin Ibu sampaikan misalnya Bu? Dari perbincangan tadi, rasanya sudah semua, Pak. Perasaan jadi plong. Kalau kemarin mumet harus bagaimana menghadapi anak seperti ini. Tapi sekarang begitu berbicara, ada perbincangan seperti ini dengan Bapak, ya jadi bisa eh, menemukan ide gitu. Ya, semoga saja dengan strategi yang bervariasi, cara pembelajaran yang interaktif, juga dengan kolaborasi berbagai pihak gitu, keterlibatan siswa itu akan semakin meningkat ya Pak ya. Iya. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya inginkan itu bisa tercapai gitu. Jadi terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Saya jadi plong, punya solusi. Kalau kemarin-kemarin masih mumet Pak itu. Terima kasih untuk Iya. waktunya, dan Ya. maaf sekali lagi mengganggu mungkin waktu weekend Bapak. Iya. Siap Bu, semangat untuk melaksanakan program hidup Ibu ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sudah mau berbagi ya, ngobrol-ngobrol dengan saya. Mari nanti kita lanjutkan hasil setelah Ibu melaksanakan program Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih Pak.